Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi di video gua sebelumnya ada sebuah komentar ini dari Uday Jurnal 9830. Nah, jadi pertanyaannya, Bang, coba bahas satu setelah open network selanjutnya apa yang dilakukan oleh pioner. Yang kedua, bagaimana bagi pioner yang telah meninggal, apa yang harus dilakukan oleh keluarga pioner yang meninggal. Terima kasih, semoga ini menjadi pembahasan selanjutnya. Oke, gua akan coba jawab ya satu persatu dari pertanyaan ini. Mengenai setelah open mainnet yang harus dilakukan oleh pioner, ya pioner bisa melakukan transaksi di dalam ekosistem Pi itu sendiri dengan menukar Pi itu ke barang maupun ke fiat, itu bisa ke depannya ya. Dan masih banyak sih alternatif lainnya kemudahan untuk pioner lakukan dalam menggunakan Pi Coin ke depannya. Dan gue lanjutkan yang kedua, bagaimana bagi pioner yang telah meninggal. Ya kalau misalnya udah KYC ya tinggal warisin aja alamat walletnya sama perasa sandi walletnya, itu diwarisin aja gitu sama anak atau keluarga yang masih ada gitu ya, diwarisin aja, dikasih tahu ke mereka perasa sandi dan alamat walletnya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya pioner tersebut belum KYC, itu sih gua belum bisa kasih solusi ya. Tapi sebelumnya gua ada lihat di grup gua komunitas Pi, katanya kita bisa langsung bertanya ke pihak core team langsung untuk mendapatkan solusi mengenai ini. Kalau misalnya belum KYC dan akhirnya tiba-tiba meninggal gitu ya, apakah bisa diwariskan? Secara yang gua baca di grup komunitas Pi, itu ada yang berkomentar pihak core team akan memberikan solusi. Jadi tinggal masuk ke chat room dan tinggal tanyakan kepada pihak core team mengenai solusi untuk yang belum KYC tapi udah meninggal gitu. Ya bisa-bisa lah bikin kata-katanya seperti apa gitu. Misalnya nggak bisa bahasa Inggris, ya tinggal masuk Google, cari aja yang terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu nanti bahasa Inggrisnya disalin, tinggal tempel di chat room dan tinggal menunggu jawaban dari pihak core team. Nah, kurang lebih seperti itulah yang bisa gua jawab terkait ini. Dan ada tambahan dari gua, setelah open mainnet KYC akan mudah dilakukan. Tidak perlu menunggu undangan dari core team. Sebagai contohnya, gue membandingkan Pi browser itu sama seperti exchange. Pada umumnya di exchange apapun soal KYC, sekali daftar langsung bisa KYC. Begitupun di Pi ke depannya. Untuk migrasi koin Pi juga sangat mudah ke depannya. Bukan core team lagi yang memigrasikan koin Pi kita, tetapi kita bisa langsung melakukan migrasi sendiri. Mengapa gue punya persepsi seperti ini? Karena yang namanya open mainnet, akun Pi kita sudah resmi jadi hak milik kita sendiri. Itulah arti dari open mainnet sebenarnya. Mengenai nilai Pi setelah open mainnet, sesuai pernyataan dari Dr. Nicholas yang gue tangkap saat beliau ada di salah satu podcast, jawaban Nicholas adalah nilai Pi bergantung dari kesepakatan pioner secara global. Jadi pihak core team akan melihat data transaksi yang sering digunakan oleh pioner secara global saat bertransaksi. Itulah yang akan menjadi nilai Pi Coin saat nanti terjadinya open mainnet. Jadi kita sebagai pioner tidak perlu khawatir pada masa depan. Ikuti saja alurnya, asal sabar dan konsisten mining di Pi, maka pada masanya kita tinggal panen hasilnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.